Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Mimbar. Sehat selalu untuk Mimin. Kirim salam untuk Marquis Azhar from Banjarmasin. Masnya Bang Azharnas ya. Salam kayuh bye-bye. Tuh dapat salam Bang Azharnas. Kita lanjut, ada lagi dari Christian Triwibowo. Mantap Min, kalau lagi gabut saya pasti buka YouTube dan akunmu Min, seri-seri yang terdahulu. Kalau bisa dibuat listnya. Kayaknya Mimin udah buat listnya ya. Harusnya sih ya, kalau misalnya ada beberapa yang salah naruh episode, lapor aja ke Mimin, nanti Mimin perbaikin ya. Makasih banyak supportnya guys lewat Saweria ini. Semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Harta mekanik legion yang super besar mengamati rumah gua kecil yang tak mencolok dengan sedikit waspada. Paman Guru, pemimpin sekte telah lama memerintahkan agar rumah gua Tuan Louhe tidak boleh disentuh, kata seorang murid. Sebelum meninggalkan kerajaan Si, mereka telah menyelidiki detail kota Huyang secara menyeluruh. Mereka sangat jelas tentang pemilik setiap rumah gua di sektor ini. Rumah gua nomor 913 telah lama ditandai dalam daftar mereka sebagai salah satu yang tidak boleh disita. Akulah Master Pavilion Harta Karun Awan dari cabang kota Huyang. Apakah kau ingin merebut rumah guaku? Master Pavilion Harta Karun Awan dengan mata besarnya yang menyendiri menegur para murid sekte bayangan hati yang datang ke tempat itu. Sebuah harta mekanik super besar yang berpatroli tinggi di langit segera mengalihkan perhatiannya ke arahnya, dan sebuah suara dingin terdengar. Tuan Pavilion Harta Karun Awan dari cabang kota Huyang, jika kau tidak ingin mati, cepatlah pergi. Master Pavilion Harta Karun Awan mendongak. Tatapannya bertemu dengan harta karun mekanik yang sangat besar, dan tanpa sadar gemetar, lalu dengan enggan menundukkan kepalanya. Baiklah, aku akan bergerak. Dengan lambaian tangannya, ia segera mengumpulkan beberapa barang yang biasa digunakan dari dalam rumah gua dan membawa dua pelayan tua bersamanya sebelum pergi dengan acuh tak acuh. Bawahannya yang lain juga ketakutan dan segera meninggalkan rumah gua. Saya Wakil Ketua Chow Sisan dari Asosiasi Perdagangan Cianxi cabang kota Huyang. Seorang tetua berwajah tegas mengamati sekelilingnya. Apa kau benar-benar akan merebut rumah guaku? Wakil Ketua Chow, sebuah makhluk tumbuhan raksasa perlahan turun. Suaranya jauh lebih lembut. Tolong jangan mempersulit kami. Jika kau terus tinggal di sini, begitu perang pecah, kau juga akan mudah terpengaruh. Penatua yang berwajah tegas itu menatap ke arah pihak lainnya. Dalam hal latar belakang, di kota Huyang, satu-satunya yang melampaui Asosiasi Perdagangan Cianxi adalah pavilion angin api yang sangat menyendiri. Kami tidak akan mengganggu urusan Asosiasi Perdagangan Cianxi, tetapi para dewa sejati abadi kalian di Asosiasi Perdagangan Cianxi juga tidak boleh terlibat dalam perang ini. Makhluk tumbuhan raksasa itu terus membujuk dengan sabar. Tetua berwajah tegas itu mengerti bahwa jika cabang Asosiasi Perdagangan dihancurkan, markas besar mungkin akan murka. Namun, penyitaan rumah-rumah gua milik dewa-dewa sejati abadi akan dianggap remeh, bahkan tidak layak dilaporkan ke markas besar. Bisnis Asosiasi Perdagangan Cianxi tersebar di berbagai kerajaan. Cabang di kota besar sangat tidak mencolok. Terlebih lagi, Raja Dewa yang mendukung Asosiasi Perdagangan Cianxi juga tidak mau terlibat dalam perselisihan antara kerajaan Si dan kerajaan Yu dengan mudah. Baiklah, aku akan bergerak. Tetua berwajah tegas itu hanya bisa menelan harga dirinya. Sementara itu, Lo Feng membawa Morosa dan Moyu Qingyan segera kembali ke rumah guanya. Wah, di sini ramai sekali. Morosa berdiri di puncak gunung.
mengamati sekeliling. Dengan kekuatannya, ia secara alami dapat melihat setiap rumah gua. Sekte Bayangan Hati memang sedang dengan panik merebut rumah-rumah gua. Lo Feng juga berada di puncak gunung dengan santai untuk melihat-lihat. Baik itu keluarga lokal, pasukan kegelapan maupun divisi kekuatan besar di balik layar. Semua rumah gua di sektor Sirah Primal Chaos telah direbut. Tuan, mereka belum mengambil rumah gua kita. Moyu Qingyan memperhatikan perahu terbang raksasa dan harta mekanik super besar di kejauhan. Dia merasa cukup tegang. Murosa melengkungkan bibirnya. Jangan terkesan dengan kegaduhan mereka. Mereka sebenarnya cukup pintar untuk mengetahui siapa yang tidak boleh diprovokasi. Jangan menyombongkan diri. Sekte Bayangan Hati bukanlah saingan yang mudah, kata Lo Feng. Penguasa kota Huyang menghubungi Lo Feng menggunakan token transmisi. Tuan Kota, ada urusan apa kamu menghubungiku? Lo Feng mengeluarkan token transmisi dengan jentikan tangannya. Saudara Lohe pasti juga melihatnya. Kedatangan Sekte Bayangan Hati yang tiba-tiba di kota Huyang. Mereka terlalu kuat dan kediaman penguasa kota-kota akan mampu menahan mereka, ujar penguasa kota Huyang. Marquis akan segera mengirimkan bala bantuan, tetapi yang terpenting sekarang adalah mempertahankan kediaman penguasa kota. Itu adalah inti dari seluruh kota Huyang. Tuan Kota, dengan kekuatanku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa melawan sekte besar seperti Sekte Bayangan Hati? Lo Feng membalas, aku tidak akan cukup kuat. Tak ada dewa sejati abadi di kerajaan Yu yang mampu melawan seluruh sekte Bayangan Hati sendirian. Namun jika kau datang di kediaman penguasa kota, dengan bantuanmu, kami pasti bisa mengamankan kediaman penguasa kota, ujar penguasa kota Huyang. Lo Feng berkata, aku hanyalah dewa sejati abadi yang mandiri. Sungguh enggan terlibat sepenuhnya dalam hal ini. Sebagai dewa sejati abadi, jika aku terlibat dalam perselisihan antara Marquis Liu Yin dan Marquis Yu Jiang, siapa yang tahu kapan aku akan mati? Kamu tidak perlu khawatir. Penguasa kekacauan primal tidak akan menindas yang lemah selama konflik antara dua negara, ujar penguasa kota Huyang. Selama kamu bersedia membantu, syarat apapun bisa didiskusikan. Lo Feng berkata, bagaimana kalau 1 miliar pasir kosmik? Sebutkan harga sewamu dan aku tentu saja bersedia membantu. Penguasa kota Huyang agak terkejut. Lo He ini benar-benar berani. Kekayaan sebesar itu pasti akan membuat penguasa kekacauan primal gentar. Meskipun memiliki wilayah yang menjamin pendapatan tetap, penguasa kekacauan primal juga perlu mempertahankan sejumlah besar bawahan, mengasuh anggota klan yang lebih muda, dan menghabiskan dana untuk pengembangan pribadi. Mereka umumnya tidak akan menyimpan cadangan aset yang berlebihan. Aku harus melapor kepada Marquis terlebih dahulu. Tuan Kota Huyang tidak berani menyetujuinya sendiri. Hadiah sebelumnya untuk Sui Yun hanya 10 juta pasir kosmik. 30 hingga 50 juta pasir kosmik sudah cukup untuk memanggil para dewa sejati abadi terkuat dari kerajaan Yu untuk bergabung dalam sebuah pertempuran yang merupakan tarif yang normal. Tentu saja, itu juga tergantung pada apakah pihak lain punya cukup waktu dan bersedia datang. Tuan, hampir semua rumah gua di sekitar telah diambil alih. Murosa mengamati sekeliling. Hanya rumah 5 keluarga besar dan rumah tuan yang tersisa. Sekte Bayangan Hati memang bertindak cukup dominan. Marquis Yu Jiang tidak akan hanya berdiam dan menonton, kata Lo Feng. Di rumah besar asli Klan Shu, lokasi ini berfungsi sebagai tempat berkumpul sementara bagi para petinggi Sekte Bayangan Hati. Pemimpin sekte dan 18 tetua berkumpul di sini. Pemimpin sekte di sektor Sirah Primal Chaos hanya rumah-rumah 5 keluarga besar dan rumah kecil Tuan Lo He yang tersisa, ujar seorang tetua. Haruskah kita menyerang rumah-rumah 5 keluarga besar? Pria bermata 3 itu mengamati para tetua. Saat ini kita perlu meredakan 2 ancaman utama di kota Huyang. Satu adalah pavilion angin api dan yang lainnya adalah Tuan Lo He.
18 tetua semuanya mendengarkan. Pavilion angin api didirikan oleh koalisi kekuatan terkuat dari negara kuno angin api. Bagaimanapun perang berlangsung, kita harus tetap menghormati pavilion angin api. Kita tidak bisa memberi mereka alasan untuk campur tangan, kata pria bermata tiga itu. 18 tetua menyadari betul bahwa meskipun pavilion angin api tidak ikut campur dalam konflik negara lain, pavilion itu juga tidak menoleransi provokasi. Mereka yang berani memprovokasi akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada memprovokasi Marquis Xiu Yuan. Setelah menyinggung Marquis Xiu Yuan sebelumnya, sekte mereka mengalami kemunduran. Aku pribadi akan mengunjungi pavilion angin api, tegas pria bermata tiga itu. Pavilion angin api memiliki latar belakang paling mengerikan di kota ini, dan yang terkuat di kota ini adalah Tuan Lao He. Sesuai rencana, tetua Heart Eye akan berkunjung. Serahkan saja padaku, kata si tetua buta dengan tenang. Ingat, jangan membuat musuh, kata pria bermata tiga itu kepada tetua buta. Para tetua lainnya di antara 18 tetua sama sekali tidak berani mengunjungi Tuan Lao He. Mereka takut perselisihan akan menyebabkan mereka dihabisi oleh Tuan Lao He. Jika mereka hanya mengirimkan inkarnasi kekuatan ilahi untuk berkunjung, itu akan tampak tidak sopan. Oleh karena itu, mengirimkan penatua Heart Eye adalah tindakan yang paling tepat. Tak lama kemudian, tetua buta ditemani dua orang muridnya melakukan kunjungan rahasia ke bagian luar rumah gua Lo Feng. Seorang murid di sampingnya mengetuk pintu. Saat ketukan itu terdengar, gejolak tak terlihat menyebar keluar, dan murid itu pun ikut berbicara. Perwakilan sekte bayangan hati, penatua mata hati, telah datang mengunjungi Tuan Lao He. Pintu cepat terbuka. Mo Yuqingyan tersenyum. Tuanku telah menunggumu. Penatua buta mendongak, merasakan kehadiran yang menakutkan tidak jauh dari puncak gunung. Sungguh, tubuh ilahi yang tak terbatas. Penatua buta dapat merasakan aura yang maha luas dan tak terbatas itu, seolah tak berujung. Setiap kali ia berhadapan dengan tubuh ilahi yang tak terbatas, emosi penatua buta menjadi rumit. Lo Feng duduk di depan pavilion di puncak gunung, minum dengan santai sambil memperhatikan seorang pria buta bersama dua muridnya mendekat. Lo Feng bisa merasakan aura orang buta itu terkekang. Ketajaman tersembunyi yang tak terbatas itu agak mengejutkan Lo Feng. Ketajaman tersembunyinya yang tak terbatas itu benar-benar mengancam alam hidup dan matiku. Alam kehidupan dan kematian merupakan gabungan tiga jurus Lo Feng yang membentuk wilayah tak kasat mata. Penatua Heart Eye merasa terhormat bertemu dengan Tuan Lao He, ujar penatua itu, diikuti oleh kedua muridnya dengan hormat. Saya sudah lama mendengar nama besar penatua Heart Eye. Silakan duduk, kata Lo Feng sambil tersenyum. Di dalam gua kediaman Lo Feng yang luas dan sunyi, tetua buta duduk tenang, sementara dua muridnya berdiri dengan sopan di belakang. Mo Yuqingyan, anggun dan penuh hormat, menyajikan anggur serta buah-buahan berkualitas tinggi. Silahkan, kata Lo Feng seraya mengangkat cawan anggurnya. Tetua buta, meskipun tidak memiliki penglihatan fisik, tetap menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Di kalangan kultivator puncak, kebutaan bukanlah kelemahan sejati. Banyak dari mereka bahkan tidak membutuhkan mata. Sebelum aku tiba di kota Huyang, aku sudah mendengar nama besar Tuan Lao He. Bahkan Jenderal Yonghu dari ibu kota kerajaan Yu yang bergantung pada formasi kota Huyang tak mampu menahan Sui Yun. Ia menatap Lo Feng sejenak sebelum melanjutkan. Namun Tuan Lao He mampu menghabisi Yu Tianshu, Yu Tianyi, dan bahkan Sui Yun yang melarikan diri. Semuanya dalam satu malam. Kekuatan Anda jelas melampaui Jenderal Yonghu. Lo Feng tersenyum ringan. Jenderal Yonghu hanya ingin melindungi rakyatnya. Ia tak ingin mengorbankan nyawa terlalu banyak. Itu sebabnya ia membiarkan Sui Yun melarikan diri. Tetua buta mengangguk. Pertarungan di pavilion angin api telah menjadi topik hangat. Kekuatan Sui Yun sangat mengejutkan. Dan itulah mengapa sekte bayangan hati semakin menghormati Anda. Pemimpin sekte telah memerintahkan agar kami tidak menyinggung Anda selama berada di kota Huyang.
Pemimpin sekte terlalu menghormatiku, kata Lo Feng menahan senyuman. Di belakang, Moyu Qingyan memasang telinga. Kata-kata jangan menyinggung berarti satu hal baginya. Sekte itu takut pada Tuan Lao He. Tetua buta menghela napas. Kali ini, sekte bayangan hati datang ke kota Huyang bukan untuk memperluas kekuasaan, tapi untuk mencari tempat bertahan hidup. Itu tak mudah bagi sebuah sekte. Lo Feng hanya ikut mendengarkan. Demi kelangsungan hidup, murid-murid kami siap mengorbankan segalanya. Lanjut tetua buta, kami hanya berharap Anda tidak ikut campur dalam urusan yang terjadi di kota ini. Lo Feng tertawa pelan. Aku bukan pejabat dari kerajaan Yu ataupun bagian dari kerajaan Simo. Aku hanya seorang kultivator bebas. Siapa yang kubantu bergantung pada siapa yang bersedia membayar lebih. Apakah itu berarti Anda dapat disewa? Tanya tetua buta pelan. Tentu saja, jawab Lo Feng. Kerajaan Yu memberiku banyak sumber daya, tapi bahkan mereka belum bisa sepenuhnya memperkerjakan diriku. Jika sekte bayangan hati ingin jasaku, harganya 2 miliar pasir kosmik. Wajah tetua buta tampak sedikit berkedut. Jumlah itu luar biasa besar. Namun, mengingat kerajaan Yu hanya membayar setengahnya, permintaan Lo Feng itu justru menunjukkan bahwa ia tetap adil. Dan jika kabar ini menyebar, tak ada yang bisa menyalahkan dirinya. Saya memahami posisi Anda, ujar tetua buta. Namun sebelum kami menyampaikan keputusan kepada pemimpin sekte, bolehkah saya meminta satu hal kecil? Apa itu? Tanya Lo Feng. Sebuah pertarungan tanding, kata tetua buta sambil menatap tenang. Saya hanya ingin mengukur perbedaan di antara kita. Lo Feng mengangguk. Tentu tidak perlu ke tempat lain. Gua ini cukup luas. Apakah Anda yakin? Bagaimana jika rusak? Tanya tetua buta. Kalau rusak tidak perlu diganti, sahut Lo Feng sambil berdiri. Tetua buta tersenyum lalu ikut berdiri. Kedua muridnya serta Moyu Qingyan tampak sedikit tegang. Di area terbuka dalam goa, keduanya berdiri saling berhadapan. Di kejauhan, Morosa, Moyu Qingyan, dan dua murid sekte bayangan hati menyaksikan dengan penuh ketegangan. Silakan, ujar Lo Feng dengan senyum tenang. Tetua buta mengangkat tangannya. Sebuah paku hitam muncul di telapak tangannya. Tampak biasa saja, tanpa kilau ataupun pola, namun menyimpan aura misterius. Tanpa membakar kekuatan suci mereka, aura keduanya terkendali, seolah badai ditahan di dalam botol. Dengan tusukan ini, semoga dia tahu tempatnya, pikir tetua buta. Alam kehidupan dan kematian yang dibentuk Lo Feng langsung menyelimuti arena. Serangan tetua buta merobek ruang, menerobos kekuatan domain dan menghantam jubah Lo Feng. Tusukan itu berhasil menembus jubah pelindung yang terbentuk dari gabungan 5 teknik kekacauan primal. Bahkan kulit Lo Feng yang telah melalui 3 kali penyempurnaan menuju tubuh ilahi sempurna tergores dan mengeluarkan setitik darah. Tetua buta segera mundur, wajahnya sulit menyembunyikan keterkejutan. Ini luar biasa, ucap Lo Feng sambil tersenyum. Tusukan itu menembus domain dan jubahku. Kamu memang hebat. Namun tetua buta justru merasa tekanan makin berat. Tusukan itu merupakan hasil sempurna dari warisan 6 ekstrim kehancuran yang seharusnya bisa melukai bahkan tubuh dewa tak terbatas. Barusan hanya membuatnya berdarah sedikit, gumamnya dalam hati. Aku belum selesai. Tiba-tiba tubuhnya terbelah menjadi 13 bayangan yang menyerbu bersamaan dari segala arah. Masing-masing menyerang dengan kekuatan berbeda. Saat ketiganya menyatu, langit dalam gua seakan runtuh. Lo Feng mengangkat tangan kirinya. 5 jarinya dipenuhi pusaran 2 warna kehidupan dan kematian. Telapak tangannya membesar, seperti mengandung jagat semesta yang kacau. 10 teknik kekacauan primal menyatu dalam satu serangan telapak tangan. Pertarungan dahsyat
dahsyat itu menggetarkan gua. Serangan mengerikan dari tetua buta, hasil puncak formasi warisan sekte bayangan hati, hancur di bawah tekanan telapak tangan Lo Feng. Tetua buta terdiam. Ia telah memahami Lo He tak hanya memiliki tubuh dewa tak terbatas, tapi juga akumulasi alam yang bahkan melampaui miliknya. Jika dia mengikuti sistem kultivasi garis keturunan, dia mungkin sudah menembus alam kekacauan primal, batinnya dengan getir. Teknik penatua Heart Eye sungguh luar biasa, puji Lo Feng. Aku harus menggunakan teknik pamungkasku. Apakah masih ada jurus lain? Tetua buta menggeleng perlahan. Tidak perlu, aku mengakui kekalahanku. Pertarungan ini membuka mataku. Aku akan segera kembali dan menyampaikan penawaran Anda kepada pemimpin sekte. Silahkan, ujar Lo Feng. Tetua buta pun pergi diikuti kedua muridnya. Beberapa waktu kemudian, di markas sekte bayangan hati. Bagaimana pertemuanmu dengan Tuan Lo He? Tanya pemimpin sekte Feng Yuqi. Aku sudah mencoba bernegosiasi. Ia meminta 2 miliar pasir kosmik, jawab penatua Heart Eye. Karena itu, aku mencoba mengujinya melalui pertarungan tanding. Tapi, ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Tubuh dewanya lebih kuat dariku, bahkan wilayahnya lebih luas dan lebih dalam. Feng Yuqi terbelalak. Apakah akumulasimu selama ini benar-benar tidak cukup untuk menandingi Lo He? Sedikit lebih rendah. Namun jika aku memanggil seluruh murid utama dan mengaktifkan harta rahasia aliran mekanik layang-layang iblis hati, maka aku masih bisa menandingi Lo He. Pemimpin sekte Feng Yuqi mengangguk pelan, lalu berkata lirih, layang-layang iblis hati, salah satu dari 7 harta warisan yang tersisa dari leluhur kita. Itu benar, sahut tetua buta. Aku pun belum menggunakan jurus terkuatku. Tusukan tanpa bayangan. Jika aku menggunakannya, itu bukan lagi latihan tanding, itu pertarungan hidup dan mati. Feng Yuqi menatap jauh keluar jendela, seolah membayangkan skema lebih besar yang sedang terbentuk di kota Huyang. 2 miliar pasir kosmik, harga itu besar. Tapi jika memang kekuatannya setara dengan Raja Dewa, mungkin layak, atau kita harus memastikan bahwa Lo He tak menjadi batu sandungan. Tetua buta mengangguk perlahan. Tapi jika kita memilih jalur itu, kita tak boleh ragu, karena satu kesalahan saja akan membuat seluruh sekte kita musnah dalam satu telapak tangannya. Di gua batu, Lo Feng duduk kembali dalam posisi bersila. Mo Yuqingyan membawakan secangkir teh spiritual. Penatua Heart Eye itu cukup kuat, kata Murusa berdiri di sampingnya. Lo Feng mengangguk. Sedikit lebih kuat dari Sueyun, gerakannya halus, tekniknya terstruktur. Khas sekte yang punya fondasi warisan tingkat Raja Dewa. Ia memandang jauh ke langit-langit gua, pikirannya melayang. Sekte mereka sudah melemah, tapi warisan mereka masih menyala. Jika mereka berani memaksakan kehendak, kita tak bisa bersikap lunak. Mo Yuqingyan menatap Lo Feng sejenak lalu berkata pelan, Tuan, apa Anda akan menerima tawaran mereka jika mereka benar-benar membayar harga itu? Lo Feng tersenyum samar. Pasir kosmik adalah alat, tapi arah hatiku tidak bisa dibeli begitu saja. Oke guys, jangan lupa like-nya. Kalau pengen support Mimin lewat Saweria bisa ada di deskripsi juga ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.